ganteng terus. Ngejreng sih. Ya, Mitra Zaman Siar El Gangga 100.3 FM di Gelaran Medeng barengan sama Ine. Dan di siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa pastinya ya. Dengan tema Bekasi Junction Wedding Expo. Dan sudah hadir di studio Radio El Gangga. Makanya nih tak kenal maka tak sayang. Biar kita 1 jam sayang-sayangan ya. Barengan sama ibu yang cantik nih. Ada Ibu Insinyur Haja Masriwati MSI selaku Kabid Pemasaran Pariwisata dan juga Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Selamat siang Ibu Masri. Selamat siang Mbak Ina. Selamat siang sahabat El Gangga semuanya. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ini panggilnya Bu Masri aja ya Bu ya? Boleh. Oke. Dan pastinya Bu Masri nggak sendiri, ditemenin oleh Bapak ganteng yang ada di sebelahnya ya, yaitu Bapak R. Cahya Adi Kristanto selaku General Manager Mall Bekasi Junction PT Aneka Sumber Daya Energi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ina. Gimana Selamat kabarnya? siang buat sahabat El Gangga ya. Mitra El Gangga. Mitra El Gangga. Iya betul. Nah hari ini kita bakalan ngomongin soal Bekasi Junction Wedding Expo. Nah kita nggak tahu nih nanti bakal dilaksanain di mana ya kan, Mitra Zaman Siang. Dan kira-kira apa itu Bekasi Junction Expo? Makanya ibu yang cantik dan juga bapak yang ganteng sudah hadir di sini ya. Oke, langsung aja nih. Udah siap ya Bu ya? Siap. Siap, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Sebelumnya ini mau tanya dulu, apa sih sebenarnya Bekasi Junction Wedding Expo itu? Silakan Ibu. Ibu silakan. Baik, Bekasi Wedding Expo itu salah satu event yang merupakan kalender of event Kota Bekasi tahun 2023. Kegiatan ini sendiri itu mengeksplor atau menyediakan, mengumpulkan vendor-vendor yang dapat membantu para warga Kota Bekasi, ibu-ibu, adik-adik, dan calon-calon pengantin yang ingin merencanakan pernikahannya atau pertunangannya, tetapi juga ada tambahan. Di mana Wedding Expo ini juga tidak hanya untuk acara pernikahan tapi bisa untuk acara-acara hajatan lainnya. Barangkali ada yang mau sunatan, ada yang mau ulang tahun. Nah, di sini berkumpul vendor-vendor yang akan mendukung atau memfasilitasi, mensupport supaya hajatannya bisa berjalan sukses dan lancar. Amin. Kemudian juga bisa kami informasikan bahwa kegiatan Wedding Expo ini, Bekasi Junction Wedding Expo ini merupakan salah satu upaya peningkatan perekonomian dan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bekasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tahun ini, gitu ya. Gitu. Jadi istilahnya dari Dinas Kota Bekasi ini, Dinas Pariwisata itu memberikan wadah gitu ya Bu ya. Oke, jadi memang benar-benar memudahkan misalnya orang mau bikin acara, mau nikah dan lain sebagainya kan biasanya pusing gitu ya. Iya, Dalam betul. satu tempat langsung Mitra Zaman Siar bisa memperoleh apa yang Mitra butuhkan kalau memang mau menggelar acara gitu ya Bu ya. Iya. Oke, kapan diadakannya Bekasi Junction Wedding Expo ini? Ini akan kita laksanakan tanggal 25 dan 26 Februari, 2 hari berturut-turut ini. Acaranya juga menghadirkan talent-talent dari Bekasi. Kita bekerja sama dengan beberapa fashion, bridal, terus ada sanggar tari dari Bekasi juga. Kita explore semua entertain yang berhubungan dengan industri pernikahan juga. Jadi wedding organizer yang terdiri dari entertainment, organ tunggal dan lain-lain. Ada band juga, ada akustik. Kita juga salah satunya kita menggandeng jaringan wanita Nusantara itu adalah yang penggiat wanita-wanita yang ada di Bekasi juga. Ada di Galaxy kantornya dan beliau akan coba membuat talk show terkait pranikah. Jadi ada beberapa talk show juga di 2 hari itu yang membuat para calon pengantin juga menjadi yakin tidak hanya dari sisi fasilitas servis dari catering dan dekorasi dan gedungnya, tapi juga dari sisi mental, dari sisi persiapan
dari persiapan dari masing-masing calon pengantin untuk menghadapi pernikahan. Itu Mbak Ina. Oke, mau ditanyain sama Ibu Masri boleh Ibu silakan. Apa namanya? Expo seperti ini itu merupakan bagian dari industri mais yang sedang kita galakkan. Kota Bekasi ini kalau kita mau mengembangkan pariwisata hanya urban tourism yang bisa kembangkan, tetapi potensi unggulannya masih di industri mais untuk mendukung pendapatan asli daerah Kota Bekasinya, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini kita support sekali dan kita dukung supaya bisa terselenggara tidak hanya sekali dua kali, tetapi kalau bisa secara berkala sehingga membantu warga masyarakat Kota Bekasi dan mungkin juga dari luar Kota Bekasi kalau sudah terjadwal secara berkala dapat mengingat kalau ingin mencari informasi terkait rencana acara pernikahan, ulang tahun dan lain sebagainya, itu bisa datang ke wedding expo yang ada di Kota Bekasi. Ya. Oke, berarti Mitra Siamansyah memang lagi mempersiapkan pernikahan, bisa langsung aja datang ke Bekasi Junction Function Hall dan ada di Jalan Juanda ya Bu, di Mbak Ina, di perempatan itu di Pasar Proyek ya dulu terkenalnya. Oke ya. Jadi Mitra Siamansyah kalau Mitra tahu Pasar Proyek, nah itulah sekarang sudah menjadi Bekasi Junction ya Pak ya. Iya. Oke, dan nanti dimulai acaranya dari tanggal 25 sampai 26 Februari. Dimulai dari jam berapa Pak? Dari jam 10 kita persiapan jam 9, jam 10 sudah mulai acara jalan sampai dengan jam 8 malam. Iya, jam 8 malam. Oke, jadi waktu itu Catatan lagi ya. Mbak Ina. Oke, silahkan Bapak. Free HTM. Oh, jadi penting datang banget aja, tuh ya. tinggal datang aja. Oke deh, ya langsung. Full hadiah juga, banyak hadiah, door prize dan lain-lain. Oke, siap. Oke, ini mau tanya sih kenapa itu dilaksanakannya di Bekasi Junction? Kenapa nggak di tempat lain gitu? Oke, Bekasi Junction adalah satu kawasan, Mbak Ina. Itu Mall Bekasi Junction. Dulu sih zaman-zaman awal dulu terkenalnya Hembo, Lotte gitu. Saat ini sudah ada Happy Mart. Jadi mitra anchor tenant kita yang dari China. Di gedung itu, di mall kami itu ada function hall di atas itu di lantai 1 berkapasitas 1000 standing ya, dan itu bisa buat multi function. Jadi ada wisuda, pernikahan, birthday, meeting dan lain-lain. Nah, Bekasi Junction punya function hall ini. Kenapa pertanyaan Mbak Ina? Kenapa di Bekasi Junction? Kita punya function hall sendiri. Kita juga punya talent-talent yang bisa melakukan kegiatan marketing. Juga kita bisa lakukan banyak hal di function hall itu. Kita pilih di situ. Itu tengah-tengah dari Kota Bekasi, jelasnya tadi Mbak Ina udah sampaikan bahwa itu dulunya sampai sekarang pun terkenalnya adalah Pasar Proyek ya. Betul. Tinggal nengok kanan langsung masuk ke parkir, dan itu ada di basement, tinggal masuk ke lift langsung ke function hall-nya. Jadi mempermudah semua calon pengantin untuk mendapatkan venue yang dekat ke mana aja gitu. Betul ya, benar. Iya sih, benar juga, ke stasiun dekat. Iya, betul. Ke mana namanya, ke terminal dekat juga. Betul. Benar. Masuk tol baru sekarang deket. Iya, benar banget. Hampir aja aku lupa. Oke. Silakan Ibu Masri mau ditambahkan, boleh Ibu? Jadi di Kota Bekasi nanti untuk wedding expo itu bisa di banyak tempat ya. Dengan beberapa penyelenggara yang berbeda-beda, mereka memilih dan ingin mempromosikan venue-venuenya masing-masing. Kita sebagai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi semua akan mensupport teman-teman pelaku EKA ini tadi dalam penyelenggaraan event-eventnya. Nanti juga akan ada yang wedding expo outdoor, indoor, kemudian juga ada yang kombinasi outdoor dan indoor. Jadi di beberapa kegiatan ini nanti tentunya masing-masing mempunyai spesifikasi dan unggulannya. Tapi secara umum yang namanya Bekasi Wedding Expo itu adalah menyajikan vendor-vendor di satu tempat untuk memudahkan customer di dalam memilih dan
menghitung-hitung, mungkin menyesuaikan kebutuhan dan budgetnya di dalam merencanakan suatu perhelatan atau hajatan. Betul. Kadang-kadang suka bingung ya Bu ya, mau nikah gitu kan ya, tapi bingung mau kemana, terus Jadi perhitungan. konsultasi dan satu tempat juga bisa memilah-milih mungkin yang mana yang bisa kita kerjasama. Betul, istilahnya kalau misalnya ngomongin wedding gak ada habisnya ya Bu, tiap bulan ada aja gitu yang nikah ya Bu ya. Oke, nah kalau Ina mau tanya, targetnya untuk target pengunjungnya ini apakah hanya orang-orang yang menikah atau mau bikin acara aja atau seperti apa? Ya, target, kami punya target yang memang seluruh kalangan ya Mbak Ina. Mungkin tadi sebelum ke sana saya tambahkan sedikit dari Ibu Masriwati. Perbedaan kami Bekasi Junction Wedding Expo kali ini adalah, pertama kita punya function hall sendiri dan kita nggak pakai event organizer apapun manapun. Kita punya tim sendiri. Kita juga tawarkan service pelayanan yang memang dari kami sendiri. Nah, terkait function hall adalah sudah mempunyai fasilitas yang lumayan sudah mumpuni ya dalam untuk industri MICE tadi. Nah, tambahannya adalah kita punya lebih dari 15 rekanan atau mitra yang siap untuk bekerja sama dengan kami dari berbagai kelas. Jadi ada tadi kalau Bu Masriwati menyampaikan budget, para calon pengantin pusing bingung mikirin budget atau untuk menyelenggarakannya bingung caranya, kita punya beberapa kelas, beberapa tipe yang memang kita hadirkan, dari yang level paling minimalis atau hemat paketnya atau sampai yang eksklusif ada. Jadi mitra kami juga kami kurasi, ada 3 kelas. Jadi kelas yang pertama itu kelas yang minimalis, yang kedua ada regular, dan ada yang eksklusif. Itu function hall. Dan Mbak Ina tadi menanyakan target. Kami punya target fokus ke undangan para ini Mbak Ina, calon-calon pengantin potensial, yaitu kuliah. Jadi universitas-universitas kita undang, kita keliling di beberapa university untuk di sekitar Bekasi ya, untuk undang. Jadi kita pakai brosur, kita sampaikan ke mereka karena mereka adalah potensial customer untuk calon pengantin kan, umur-umur yang memang sudah nyari-nyari. Nah, benar. kita edukasi ke sana, kita jemput bola ke beberapa universitas. Benar, gitu. karena biasanya kalau udah habis selesai kuliah kan udah ya, antara nikah sama kerja ya pilihannya ya. Betul. Iya benar-benar nggak kepikiran juga ya, luar biasa. Dan satu lagi Mbak Ina, bedanya kita bekerja sama dengan beberapa pengusaha di bidang industri ini untuk saling mempunyai paket buat berkolaborasi. Betul. Dekor sama makeup artisnya, makeupnya, makeup sama sound system entertainnya gitu. Jadi kita buatin semacam grup, kita buatkan paket yang sama-sama menguntungkan. Jadi semua menjadi target kami. Semua. Oke, berarti kalau bisa semuanya ikut datang, terus bisa ngelihat nih Bekasi Junction tuh sekarang kerennya kayak apa gitu ya Pak ya? Iya, betul. Betul. Oke, mau ditambahkan Ibu Masri boleh? Lanjut. Udah cukup. Oke. Ini mau tanya nih, siapa aja sih sebenarnya yang boleh ikut mengisi acara di Bekasi Junction Wedding Expo? Mengisi acara? Kita prioritaskan talent-talent yang berhubungan dengan industri pernikahan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada talk show seperti dari Jaringan Wanita itu menghadirkan talk show terkait pranikah dari pemberdayaan wanita juga. Terus ada juga terkait industri pernikahan secara digital, online marketing. Kita juga ada talk show seperti itu. Jadi ada tim WO yang bekerja di bidang marketingnya. Jadi sebenarnya lebih banyak sharing juga sih. Jadi nggak menutup hanya talent yang berhubungan dengan entertain, yang berhubungan dengan industri pernikahan saja, Mbak Ina. Oke. Berarti memang banyak hal yang bisa diikutkan dalam ada fashion show juga. Ada Mbak tari ya, ada tari juga, ada tari. Terus kita solo gitar. Terus kita juga rekrut beberapa MC untuk berkolaborasi. Jadi MC itu juga boleh mempromosikan diri mereka gitu ya. Di hari pertama itu
kurang lebih ada 4 MC bergantian berkolaborasi. Yang hari keduanya 3 kalau nggak salah. Jadi kita benar-benar berkolaborasi sih, Mbak Ina. Oke, Ibu ada yang mau ditambahkan? Ibu Masri silakan. Iya, Bekasi Junction Wedding Expo ini akan melibatkan beberapa stakeholder yang terkait ya. Tadi sudah disampaikan akan ada talk show, akan ada pentas seninya, akan ada musiknya, kemudian juga akan ada konsultasi untuk pranikah dan pemilihan vendor-vendor atau rekan untuk mendukung acaranya. Jadi kalau misalnya datang ke sana, teman-teman itu bisa memilih-milih, dan tadi sudah disampaikan ada kelas-kelasnya menyesuaikan dengan kebutuhan. Itu jadi tidak semoga jadi tidak menyulit, akan membantu bagi yang ingin menyelenggarakan acara ke satu tempat bisa sudah langsung teratasi, diberikan solusi untuk pendukung-pendukung acaranya harusnya bagaimana. Dan ini juga bisa juga tadi dengan MC yang sudah ada dan dikolaborasi itu untuk pengisi acaranya juga tidak harus mungkin ya Pak ya, tidak harus yang dipromosikan oleh Bekasi Junction, tetapi boleh juga customer yang lainnya untuk memilih yang lebih cocok. Mungkin tidak untuk entertainment, dia punya teman sendiri, boleh. Jadi tidak memaksakan harus yang ada di expo ini sendiri. Nah, itu ada fleksibilitasnya juga. Oke, ya jadi tidak ada pemaksaan lah ya Bu ya. Oke, walaupun kalau paket lebih murah gitu ya sebenarnya. Kita sebutnya custom ya. Boleh. Bikin sendiri gitu, paketnya sesuai budget gitu ya. Betul. Oke deh. Tadi sedikit di-spill nih sama Pak Cahyo kalau misalnya bakalan ada door prize. Pastinya orang tertarik banget kalau udah dengar namanya door prize. Apalagi kan free masuk gitu ya. Nah, gimana nih Pak biar bisa dapat door prize-nya? Iya, door prize ada beberapa ya. Dari kita ada logam mulia, ada TV, ada beberapa voucher menginap di hotel-hotel berbintang gitu. Mendapatkannya gampang sebenarnya, datang aja dulu, nanti kita undi. Di situ ada foto booth yang 3D, ya, dapat data dari situ, nanti kita kocok dari situ. Itu juga dari situ bisa. Terus dari dealing di hari H dari 25, 26 itu ada calon pengantin yang memang merencanakan dealing di hari itu, kita dapat bisa dikocok juga door prize spesialnya, grand door prize-nya. Dan juga kita kasih diskon yang dealing di hari itu 2 juta. Jadi diskon 2 juta. For your info, kalau function hall itu kita sebenarnya harganya relatif murah ya. Kalau di Bekasi ini ya, kita hargain 18 juta untuk rekanan. Nah, yang non rekanan 21 juta. Jadi udah berkelipat-lipat tuh sebenarnya harga 21 juta kalau rekanan menjadi 18, kalau dealing di tanggal 25 26 itu menjadi 16 juta. Wah, jauh lebih murah ya. Betul. Iya, itu untuk harga sewa gedungnya ya, Mbak Ina. Nah, nanti kita pilihin itu, kita bantu tadi Bu Mas Raffi sampaikan ada konsultasi dari sesuaikan budget segala macam ya. Tadi perintilan tadi para calon pengantin pengen cari yang benar-benar efisien dan kualitas, kita tawarkan beberapa rekanan mitra kita yang sesuai dengan para calon pengantin, disesuaikan dengan budget itu. Gitu sih Mbak Ina. Oke. Silakan Bu Masri, kayaknya penasaran ada yang mau disampaikan ini. Iya, mungkin kesempatan buat customer juga kalau ingin yang acaranya tradisional, nasional, internasional, itu juga bisa disampaikan dan bisa dicoba susunkan, di-arrange oleh vendor-vendor, oleh WO yang sudah cukup ternama. Jadi bisa di-arrange, dibantu untuk supaya acaranya nanti betul-betul sesuai keinginan calon pengantinnya. Oke, benar nih Mitra, karena kita kalau misalnya mau mengadakan acara jangan sampai tuh nanti pengeluaran kita nggak sesuai dengan budget gitu ya Bu ya. Nah di sini bisa sekalian dihitungin gitu ya berarti ya. Dihitungkan. Baiknya mau tanya apa aja, siapa aja rekanan yang tadi Bu Masriwati bilang wedding organizer ternama segala macam, tinggal
ke Instagram kita, Bekasi Junction Wedding Expo. Itu satu-satunya pasti ada langsung nomor 1 tuh, pas saat dibuka tuh. Oke. Tinggal dilihat. Nah di situ sudah terdaftar dengan promosinya masing-masing para vendor. Kita exposure, kita bareng-barengin promo bareng-bareng sama semua vendor yang terlibat. Oke. Instagramnya Bekasi Junction Wedding Expo. Oke, Bekasi Junction Wedding Expo, jangan sampai salah tuh Mitra Setia Bansyar ya untuk nge-follow-nya. Oke, ini mau tanya nih Pak, berhubungan dengan vendor ataupun pengisi-pengisi dalam Bekasi Junction Expo. Saat ini apakah sudah full atau Mitra Setia Bansyar yang memang pengen ikutan misi masih bisa untuk ngisi nih Pak? Kebetulan hari ini technical meeting untuk para peserta. Jadi masih ada tinggal 1 slot dari 40 berapa? 48. 48. Jadi masih sisa 2 slot lagi. Nah 2 slot ini sebenarnya ada beberapa yang mau dealing hari ini juga. Jadi kalau Mbak Ina nanya sudah 99% para peserta sudah book ketersediaan booth kami. Dan itu plus 22 UMKM di koridor luarnya. Oke. Jadi kayak handicraft, kayak parcel-parcel, makanan tapi yang jadi. Makanan jadi. Kita nggak masak, jadi biar rapi. Jadi betul. Saat mau masuk ke wedding expo-nya ada barisan para UMKM. Memang semenjak 2021 saat PPKM darurat itu kita memang karena kurang ya, waktu itu mall sudah ditutup dan lain-lain ya akibat pandemi, kita bekerja bermitra bersama para UMKM. Jadi Bekasi Junction Mall itu tidak hanya function hall yang kita promo, hal-hal yang terkait dengan mall ya, dengan tenan-tenan yang besar, tapi kita juga merangkul para UMKM. Jadi sudah berkali-kali acara kita buatkan bekerja sama UMKM. Salah satunya Wedding Expo, satu-satunya mungkin ya di Bekasi Bu Mas Riwati, kita gandeng komunitas UMKM untuk di koridor depannya itu. Benar. Jadi saya orang mau masuk lihat dulu nih Iya, di UMKM gitu ya Pak betul. ya. Sangat luar biasa. Ini mau ditambahin Bu Maistri, silahkan. Setiap event kita berharap bisa menggabungkan atau mengkolaborasi UMKM, ekonomi kreatif, supaya tadi sesuai dengan Renstra, peningkatan perekonomian dan pengembangan aircraft di Kota Bekasi. Jadi di setiap kesempatan kita selalu harapkan dapat menggandeng teman-teman pelaku usaha aircraft dan UMKM ini. Gitu. Oke deh ya. Oke Pak, Ina mau tanya nih, kan yang Ina tahu kalau Bekasi Junction tuh ada pelayanan masyarakatnya juga, itu masih ada atau seperti apa nih Pak? Ya itu efek pandemi ya, luar biasa. Bekasi Junction sangat, mungkin salah satu ya, hampir semua industri semua di Indonesia atau malah bahkan di dunia ini terkena efek pandemi. Nah salah satunya memang banyak yang sudah pull out, yang sudah tidak aktif di Bekasi Junction. Nah sekarang kita lagi bangkit. Di Bekasi Junction itu ada supermarket bekerja sama dengan China. Terus ada wahana Kiddy Hope, di lantai LG itu ada juga beberapa kantin yang kita apresiasi untuk para UMKM juga. Jadi beberapa UMKM yang ikut bazar kita tawarkan dengan rental sewa yang sesuai. Nah sekarang di LG itu ada 16 UMKM dengan berbagai macam menu. Di atasnya masih ada beberapa tenan-tenan yang ayam goreng segala macam yang memang tenan biasa di mall. Nah di atas itu kita lakukan kerjasama dengan salah satu penyelenggara food court juga berbasis UMKM. Jadi memang nanti Bekasi Junction Mall ini mungkin ramah UMKM. Betul. Satu-satunya mall mungkin kan ya, Mas Riwati ya. Kita kiri, kanan, bawah, atas semuanya ada aspek yang UMKM-nya. Gitu sih. Berarti untuk tenannya sendiri, untuk Mitra Setia Bansyar mungkin yang mau buka usaha nih belum terdapat tenannya nih, kira-kira seperti apa nih Pak kalau mau datang aja ketemu saya. Boleh nanti Mbak Ina sampaikan ke para pendengar ya, Mitra Erlangga ya. Mampir aja, ketemu saya aja langsung. Kita janjian, kita ngobrol, kita cari ruang sewa yang potensial dan sesuai budget ya.
Karena kita benar-benar membuka banyak area yang memang difokuskan dari pemberdayaan, peningkatan ekonomi aircraft gitu. Jadi UMKM itu memang buat kami target lah ya, salah satu target biar rame dulu gitu. Betul. Oke. Gitu. Ada mau ditambahin Bu Mesti? Saya mau menambahkan hal lain mungkin ya. Dalam rangka Kota Bekasi. Jadi Kota Bekasi mau ulang tahun ini di bulan Maret, tepatnya tanggal 10 Maret 2023 yang ke-26. Betul. Ini akan banyak juga event-event yang melibatkan pelaku usaha ekonomi kreatif, UMKM, stakeholder, sanggar seni, talent ininya yang ada di Kota Bekasi, dan juga ada juga yang ikut berpartisipasi dari luar Kota Bekasi. Dalam rangkaian HUT Kota Bekasi ini akan ada event besarnya teatrikal resolusi masyarakat Bekasi, kemudian juga akan ada pagelaran wayang, juga akan ada Bekasi Fair, umumnya perdagangannya ada, tetapi ada juga waktu untuk kita dari aspek religinya juga ada. Jadi dalam rangka HUT Kota Bekasi, semua stakeholder termasuk Bekasi Junction dan pusat-pusat perdagangan lainnya yang ada di Kota Bekasi harus ikut meramaikan HUT Kota Bekasi ini. Mungkin nanti akan ada biasanya itu ada sale ya. Di semua pusat perdagangan. Jadi program dari teman-teman dari pemerintah Kota Bekasi untuk memeriahkan HUT Kota Bekasi itu sendiri. Jadi untuk warga Kota Bekasi khususnya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat umum seluas-luasnya. Kadang kan datang juga dari, tidak hanya dari Kota Bekasi, dari provinsi, dari ini, tapi ada juga yang mungkin dari luar negeri yang kebetulan sedang ada di Indonesia berminat datang ke acaranya HUT Kota Bekasi. Silahkan kita mari kita meriahkan bersama. Kapan itu Bu? Rangkaian acaranya sudah dimulai dari awal bulan Maret dari awal bulan Maret sampai religi sampai di akhir bulan Maret. Pada saat bulan Ramadan pun nanti akan ada bazar Ramadannya. Dari tadi kita ngomongin soal Bekasi Junction Wedding Expo, tapi kita belum tahu nih apa saja sih rangkaian yang akan nanti dilaksanakan saat acara tanggal 25 dan juga 26 Februari. Kira-kira apa saja nih, Pak Cahya? Oh iya, Mbak Ina, betul. Kita coba ya membuat expo kali ini berbeda. Gimana caranya kreativitas teman-teman kita ini di dalam Bekasi Junction Management untuk mengkreasikan berbagai macam aspek ya. Kalau kita sebut genre gitu ya, ada DJ loh, aneh kan? Nah mungkin satu-satunya expo saya coba ya. Di hari pertama itu kita opening kirap. Jadi mapak pengantin itu arak-arakan. Ini juga spesial, beberapa tenan besar kita atau yang peserta booth yang belinya lebih gede gitu ya. Kita apresiasiin mereka untuk ikutan kirap. Terus pembukaan insya Allah Pak PLT, Pak Tri akan hadir insya Allah ya. Kita sedang berusaha terus. Terus berikutnya kita buka untuk para peserta membuat semacam fashion show ya, menunjuk beberapa anggotanya peserta itu untuk dilombakan. Jadi fashion show dari peserta. Jadi peserta menampilkan fashion show dari para peserta itu kita nilai menjadi lomba. Terus beberapa games dan door prize. Nah di seling waktu tersebut ada DJ. DJ itu di beberapa mungkin sekarang lagi ngetrend intimate wedding party itu ada DJ performance. Jadi hanya untuk 100-150 orang. Nah yang simple, si calon pengantin pengennya ada acara yang lebih intimate, ada kita namanya DJ party. DJ party itu salah satu rekanan kita juga yang mau berkolaborasi dari sisi paket tersebut. Jadi paket wedding yang memang intimate. Terus apresiasi vendor-vendor rekanan terbaik, kita buatin semacam arak-arakan juga para vendor-vendor untuk menunjukkan, memperlihatkan kreasi-kreasi mereka yang unik-unik.
Yang hari keduanya kita buka di jam 10 itu opening dari tarian Betawi khas Betawi Bekasi. Terus lomba booth terbaik. Jadi para peserta yang ikut booth di Bekasi Junction Wedding Expo kita nilai booth terbaik, terus booth terfavorit dan booth terunik. Nanti mungkin pengujinya atau ya yang menilai akan dari Disparbud mungkin ya Bu Masriwati ya. Ya. Terus nanti closing ceremony kita tampilkan yang door prize tadi ya, dari hari pertama, hari kedua. Harapannya sih yang hari pertama datang lagi, jadi hari pertama datang untuk lihat-lihat, hari kedua deal, gitu ya harapan kita itu sih. Betul. Nah yang lainnya penampilan musik dan entertainment itu kadang-kadang nanti kita buatkan semacam kita buat random lah ya. Kalau kita tampilkan musik dan entertainment ini kita disebutnya adalah kalau satu vokalis sama siapa nanti kolaborasi gitu. Jam session. Nah, kita ada sesi jam session juga. Gitu Mbak Ina sementara. Oke deh, berarti ini sebenarnya untuk single dan juga orang yang mau menikah sangat-sangat pas gitu ya untuk datang ya. Sekalian bisa muter-muter di Bekasi Junction. Lihat dong produk-produk yang apa aja yang ada di Bekasi Junction. Betul. Bu Masri, boleh loh masih bisa menyampaikan atau ada yang mau ditambahkan gitu, silahkan. Saya ada yang ketinggalan nih tadi ya. Kalau Wedding Expo ini kan sudah saya sampaikan tadi merupakan salah satu industri mais dan vendor-vendornya juga merupakan bagian dari subsektor ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif sendiri itu sudah menjadi satu bidang tersendiri di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, dan pembinaannya juga akan dilakukan terhadap pelaku-pelaku usaha ekraf ini. Kemudian juga dengan adanya bidang tersendiri, tentunya kita berharap kuantitas dan kualitas ekonomi kreatif di Kota Bekasi ini makin meningkat. Nah, dengan meningkatnya itu tentunya nanti kegiatan-kegiatan, event-event mais yang akan ada di Kota Bekasi ini makin meningkat dan kualitasnya juga kita berharap semakin baik. Dengan begitu akan dinilai dari pengunjung yang datang, ini kualitasnya bagus. Tentunya ke depannya kita berharap makin banyak yang berminat untuk main ke Kota Bekasi ini. Sehingga jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara, itu tidak lagi melirik hanya ke Kota Jakarta, tetapi mainnya ke Kota Bekasi. Karena di Kota Bekasi ini sudah tidak kalah dengan Kota Jakarta. Kita sudah punya mall-mall yang cukup bagus, melebihi fasilitasnya samalah dengan yang di DKI, tempat nongki-nongki anak milenial, kemudian bisa bertransaksi, transaksi edukasi, transaksi bisnis, kemudian juga selain itu hanya untuk cuci mata, refreshing, itu sudah cukup memadai di Kota Bekasi. Kita berharap ke depannya Kota Bekasi ini tidak hanya dinikmati oleh warga Kota Bekasi, tetapi oleh pengunjung atau wisatawan dari luar Kota Bekasi. Dan ke depannya juga ekraf di Kota Bekasi ini bisa go internasional kalau perlu ini. Jadi tingkat regional, nasional, dan internasional. Jadi tidak hanya mengakomodir atau memberi pelayanan terhadap customer yang ada di Kota Bekasi, tetapi bisa melangkah lebih maju dan hasil-hasil atau produk-produknya bisa dikenal lebih mendunia. Kemudian kita bisa mempromosikannya. Sekarang kan tadi disampaikan digitalisasi ya, jadi tidak hanya melalui fisik yang zaman dulu, misalnya ada leaflet, ada booklet, ada peta-peta ini, tapi kita berharap promosi pariwisata ekraf di Kota Bekasi ini, seni budayanya juga bisa kita sebarluaskan melalui digital, medsos, kemudian media elektronik lainnya, kemudian juga
sambung menyambung mungkin ya dari yang sudah pernah datang, kan masing-masing punya medsos ini, menyebar makin banyak orang yang tahu pariwisata seni budaya Ekrab Kota Bekasi itu sudah Bekasi keren. Oh, gitu, betul, Bekasi keren ya Bu ya. Oke deh, seperti biasa pertanyaan terakhir nih Bu, apa harapan dan juga saran untuk mitra Zaman Siar yang lagi panteng Radio El Gangga, silahkan. Mitra El Gangga yang lagi panteng juga teman-temannya sebarluaskan rangkaian HUT Kota Bekasi yang akan diselenggarakan, kemudian juga yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan Bekasi Junction Wedding Expo tanggal 25 dan 26 Februari 2023 di Bekasi Junction Mall. Mari kita datang, nikmati, meriahkan, syukur-syukur dapat memberikan solusi bagi teman-teman atau mitra El Gangga yang sudah datang mengunjungi acara ini. Amin ya. Oke, silakan Pak Cahya. Kalau dari saya mewakili Mall Bekasi Junction, PT Aneka Sumber Daya Energi di Bekasi Junction, mengharapkan semua para calon pengantin, bapak ibunya, om tante semua hadir di Bekasi Junction. Belanja bareng, di sana ada supermarket, ada wahana dan lain-lain. Nah, khusus untuk Bekasi Junction Wedding Expo, saya harapkan para penggiat catering, vendor rekanan dan lain-lainnya yang mau join, masih ada beberapa slot ya, kita siapkan untuk berekonomi bersama, bermitra bersama, mempunyai paket-paket baru. Kita open mind untuk buatin sesuatu peluang-peluang usaha baru di sana. UMKM juga silakan, masih bisa hadir di Bekasi Junction, datang aja. Bertemu saya langsung bisa, dengan tim marketing kami juga bisa. Kita ngobrol area mana yang masih bisa dibuat peluang buat para pengusaha. Terus para calon pengantin juga jangan lupa hadir, dan semua masyarakat Bekasi kami undang, free, tiket tidak dipungut biaya sama sekali, dan banyak hadiah yang akan kita berikan untuk para semua pengunjung itu, Mbak Ina. Oke, catat waktunya mitra Zaman Siar Bekasi. Di tanggal 25-26 Februari dari jam 10 sampai jam 8 ya. Ya, jangan lupa di Bekasi Junction. Bekasi Junction Wedding Expo, sekali lagi dari tanggal 25 sampai 26 Februari 2023, karena banyak banget door prize yang menunggu mitra di sana. Jangan lupa deal-dealan sekalian di sana ya, Pak. Cek Instagram kita ya. Di Instagram kita di Bekasi Junction Wedding Expo gitu. Oke ya, atur nuhun nih buat Bu Masri dan juga Pak Cahya, hari ini sudah berbagi Sama-sama. informasi, berbagi ilmu yang baru pastinya. Jangan lupa sekali lagi ya mitra, jangan lupa jangan sampai nggak datang, harus datang ke Bekasi Junction Wedding Expo yang dilaksanakan di Bekasi Junction ya. Semoga sukses terus buat Amin. Ibu Masri sama Makasih, Pak Cahya. Mbak Ina. Ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Siap. Untuk mitra Zaman Siar juga hatur nuhun. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.